Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dalam rezeki, dan kita diselamatkan dunia dan akhirat, dipanjangkan umur hingga kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wudu adalah aktivitas yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran agama Islam. Sebab wudu menjadi syarat bagi muslim sebelum menunaikan salat. Salat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut berarti menjelaskan bahwa wudu yang tidak sah maka secara otomatis akan membatalkan salatnya. Ini juga tertuang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak diterima solat yang dilakukan tanpa wudu dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Imam Muslim. Guna menghindari hal tersebut, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudu yang baik dan benar. Selain itu perlu juga memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudhu. Apa saja kesalahan tersebut? Berikut adalah 7 di antara kesalahan-kesalahan dalam berwudhu. Yang pertama, tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal yang baik, termasuk ketika berwudhu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca bismillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka bismillah itu harus dibaca dalam setiap kebaikan. Jika kita mau makan, jika kita mau minum, jika kita mau memakai pakaian, terutama jika kita mau berwudu. Dan yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam berwudu. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu menjadi kesalahan yang harus dihindari karena dapat menyebabkan batalnya wudu. Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW meriwayatkan suatu hadis yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian menglipat karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Maka ketika kita berwudu, kita harus memperhatikan anggota-anggota yang harus dibasuh. Jangan sampai ada satu anggota, satu titik atau 2 titik yang tidak terbasuh dengan air wudu. Maka itu menjadi sebab tidak sahnya wudu dan tidak sah sholatnya. 3. Membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu, perlu juga kita memperhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuh lagi, karena bisa jadi sikap was-was itu justru datangnya dari syaitan. Karena wudu dengan was-was itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas berwudu kita. Jika kualitas wudu kita jelek, maka sholatnya pun juga tidak akan sah. Karena apa? Karena wudu itu harus dilakukan dengan sempurna supaya sempurnanya sholat. Yang keempat, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau, sahabat Sa'ad berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Maka Rasulullah bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang maksud di sini boros adalah ketika kita menggunakan air wudu cukup dengan 1 gayung atau 1 ember misalnya,
kita menggunakannya lebih dari 1 ember, maka itu dikatakan boros. Dan yang kelima, menyebut nama Allah di WC atau membawa benda yang mengandung lafaz Allah merupakan suatu hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang berlalu sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang BAK. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dengan hadis tersebut, ketika kita di dalam WC, kita dilarang untuk mengucapkan nama Allah dengan lisan, tetapi harus mengucapkan nama Allah dengan hati. Yang keenam, mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulullah adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. 7. Tertidur lalu tidak mengambil wudu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Namun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Namun disunahkan untuk berwudu yang dinamakan dengan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya kesalahan-kesalahan seorang dalam berwudu dan kesalahan orang ketika mau sholat tidak melakukan wudunya lagi. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.